Sambut dengan tepuk tangan, inilah Ibu Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, dan seluruh anggota Kadin yang hadir pada acara Rapimnas Kadin pada hari ini. Senang sekali saya dapat hadir di agenda Kadin hari ini sebagai seorang yang pernah berkarya di swasta sebelumnya. Kami melihat dengan sangat jelas bahwa kemajuan pariwisata Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa peran strategis dunia usaha. Hari ini saya ingin membagikan arah besar pemerintah dalam pengembangan pariwisata serta peluang kolaborasi yang dapat kita bangun bersama. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin telah lama bergerak di sektor pariwisata, sebagian lainnya mungkin baru mulai melirik sektor ini. Hari ini saya ingin menunjukkan mengapa pariwisata adalah sektor yang patut kita perhatikan dan mengapa sektor pariwisata akan menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Saya akan mengawali ini dengan sedikit berita baik. Yang pertama dan terbaru, potensi gastronomi Indonesia yang diakui dunia lewat Destination Champion Award 2026 dari LALIS yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Perancis. Mereka adalah salah satu kurator dan pemeringkat pengalaman gastronomi internasional. Ini adalah pengakuan atas berkembangnya pesat dan potensi besar Indonesia sebagai destinasi gastronomi baru dinilai menjadi a must visit for gourmet. Yang kedua, dari hospitality, 33 hotel dan resort Indonesia menerima award Michelin Keys. Pengakuan akan kualitas desain, arsitektur, layanan, personality dari masing-masing properti tersebut. Dari 33 hotel dan resort tersebut, 3 diantaranya bahkan mendapat 3 Michelin Keys, an extraordinary stay. Luar biasa industri pariwisata kita. Dan yang ketiga dari aspek sustainability, Desa Potato Head di Bali memenangkan Best Eco Resort dari World's 50 Best berkat komitmennya sebagai property zero waste, kebijakan sourcing yang secara konsisten mendukung pelaku usaha lokal, serta perayaan warisan dan identitas Bali yang dihadiri dan dihadirkan melalui berbagai elemen di seluruh kawasan resort tersebut. Ketiganya hanyalah sebagian dari setidaknya 144 penghargaan yang diterima pariwisata Indonesia tahun ini. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini mencerminkan pengakuan global yang kian menguat terhadap daya saing dan kualitas pariwisata Indonesia. Pariwisata tidak berhenti pada predikat dan penghargaan saja. Sektor ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Slide ini menampilkan kontribusi PDB pariwisata selama 10 tahun terakhir, termasuk estimasi internal kami untuk tahun 2025. Yang pertama, dari sisi kontribusi total, pariwisata konsisten memberikan kontribusi yang meningkat sejak tahun 2015, bahkan turut mendorong laju pertumbuhan. Dari total PDB Indonesia yang diestimasikan mencapai 23.765 triliun rupiah pada tahun 2025, pariwisata dan satellite account-nya berkontribusi sekitar 4,9%, estimasi Office of Chief Economist Bank Mandiri. Ini ekuivalen dengan 1.000
164 triliun rupiah dari pariwisata. Sebelum pandemi, BPS memperkirakan kontribusinya pernah mencapai sampai 5%. Dan yang kedua, pariwisata memiliki karakter yang unik. Ia adalah export services yang relatif tahan dari hambatan perdagangan dan dapat ditarik masuk ke dalam negeri. Di paparan terlihat dari porsi berwarna biru gelap yang semakin besar, estimasi mencapai 313 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka tersebut menggambarkan peran devisa pariwisata yang kian meningkat. Namun juga tidak boleh mengabaikan kekuatan luar biasa pariwisata domestik kita. Pada pandemi ditandai warna abu-abu, menunjukkan bahwa ketahanan pariwisata Indonesia ditopang oleh mobilitas dan konsumsi wisatawan Nusantara. Jadi domestic tourism is our resilience engine. Dengan lebih detail, ini adalah perbandingan devisa pariwisata dalam 10 tahun terakhir dalam miliar dolar Amerika Serikat. Di 2025, estimasi kami devisa pariwisata akan menyumbang 18,9 miliar dolar Amerika Serikat, dampak dari kunjungan wisatawan mancanegara dan tentunya spending mereka. Tahun depan pemerintah menargetkan agar pariwisata mampu menyumbang 22 hingga 24,7 miliar dolar Amerika Serikat dalam devisa. Utamanya merefleksikan pergerakan paradigma kita ke quality tourism. Ini diharapkan datang dari peningkatan spending wisatawan ke 1.372 hingga 1.404 dolar Amerika Serikat. Umumnya pariwisata memang sering dilihat dari kunjungan dan perjalanan. Tahun ini diproyeksikan kita akan membukukan 15,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya sedikit di bawah tingkat pre-pandemi. Harapannya di 2026 akan meningkat 16 hingga 17,6 juta kunjungan, dan di 2029 20 hingga 23,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pariwisata Nusantara yang menjadi source of resiliency kita terus meningkat dengan signifikan. Estimasi tahun ini akan mencapai 1,21 miliar perjalanan, bahkan sudah melampaui target tahun ini dan tahun depan. Ini record high, Bapak Ibu sekalian. Harapannya di tahun 2029 1,5 miliar perjalanan akan tercapai. Kembali ke wisatawan mancanegara. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara pesaing di Asia Tenggara, dari sisi jumlah, Indonesia masih berada di peringkat kelima, di bawah negara-negara lainnya. Namun dari sisi pertumbuhan, Indonesia menunjukkan prestasi yang solid, kedua dari Vietnam peningkatannya. Dan kemudian next, pertumbuhan kunjungan yang juga dimungkinkan dari perkembangan sektor lewat masuknya investasi. Tahun ini sektor pariwisata telah membukukan 53,9 miliar dolar Amerika Serikat investasi, dan pemerintah menargetkan bahwa tahun 2029 akan dibukukan 91,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan seiring dengan bertambahnya investasi, penciptaan lapangan kerja juga akan meningkat secara signifikan. Saat ini pariwisata menopang 25,9 juta tenaga kerja, dan angka ini diharapkan dapat menjadi 29 juta tenaga kerja pada tahun 2029. Karena kualitas potensi dan pengembangan pariwisata tidak dapat diukur dari satu metrik saja, kita juga merujuk pada Travel and Tourism Development Index dari World Economic Forum. Pada indeks ini, posisi Indonesia kuat, peringkat ke-22 pada tahun 2024. Dengan upaya yang berkelanjutan, pemerintah menargetkan masuk ke jajaran top 20 pada tahun 2029. Dan menuju keseluruhan target tersebut, sangat diperlukan strategi yang koheren, orkestrasi yang rapi, serta skema kolaborasi pemerintah
dan dunia usaha tentunya. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan prioritas dan inisiatif pemerintah. Banyak di antara Bapak Ibu sudah familiar dengan konsep destinasi pariwisata super prioritas di periode yang lalu. Sesungguhnya konsep tersebut merupakan pemfokusan dari kerangka yang lebih besar, yaitu destinasi pariwisata prioritas, dan pendekatan ini tetap menjadi pijakan pemerintah saat ini. Pemerintah telah menetapkan 10+3 destinasi pariwisata prioritas, 4 DPP percepatan berada pada kategori relatif siap, namun masih membutuhkan akselerasi, baik dari sisi infrastruktur, amenitas, maupun promosi. Bagi sektor swasta yang ingin menangkap peluang dengan cepat, destinasi-destinasi ini menawarkan quick wins yang menarik. Yang berwarna kuning. 6 DPP pengembangan adalah destinasi yang memerlukan waktu dan intervensi pengembangan yang lebih terencana. Bagi investor yang siap mengambil langkah-langkah jangka panjang, inilah ruang kesempatan luas dan menjanjikan. Dan kemudian 3 destinasi regeneratif sudah sangat siap dan selama ini menjadi penyumbang utama pariwisata nasional. Tantangan kita adalah bagaimana memastikan momentum ini dapat terjaga keberlanjutannya. Masing-masing destinasi memiliki karakter dan keunikan yang menjadi potensi unggulan sekaligus peluang pengembangan investasi. Selain kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dan program Kementerian Pariwisata jalankan setiap tahunnya, kami juga memiliki 5 program unggulan. Yang pertama, Gerakan Wisata Bersih, karena pariwisata yang berkualitas dimulai dari kebersihan destinasinya. Kami melakukan aksi bersih di destinasi prioritas dengan misi membangkitkan kesadaran wisatawan, komunitas lokal dan pemerintah daerah akan kebersihan, dan juga kami berkolaborasi dengan banyak mitra strategis dan masyarakat untuk amplifikasi yang lebih besar. Sampai dengan November 2025, 14 aksi bersih sudah terlaksana dengan 17 mitra dan lebih dari 9.000 masyarakat berpartisipasi dalam gerakan wisata bersih. Dan yang kedua, Tourism 5.0, program digitalisasi pariwisata dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran yang lebih luas dan lebih berkualitas. Kita beri nama Maya. Maya telah diluncurkan minggu lalu, yang saya sangat excited untuk nanti bisa menampilkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, pariwisata berkualitas, memanfaatkan minat khusus seperti wisata gastronomi, kebugaran, dan bahari sebagai daya tarik untuk menjaring wisatawan dengan daya beli yang tinggi dan meningkatkan spending mereka di Indonesia. Dan yang keempat, Event by Indonesia, karena penyelenggaraan event adalah suatu hal yang dapat mendorong ekonomi dengan efek multiplier effect yang sangat besar. Seperti contoh, setiap tahunnya kami mengkurasi 110 karisma event Nusantara, yaitu event-event di daerah. Namun tahun ini baru sampai 96 event terlaksana dan sisanya akan terlaksana di akhir tahun di bulan Desember ini. Dan ada 87 event Indonesia lainnya juga sudah terlaksana. Dan program yang kelima tentunya Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Potensi pariwisata yang sangat kaya di seluruh penjuru Indonesia menanti untuk dimanfaatkan, dan kami mengusahakannya dengan kolaboratif. Dari 6.100 desa wisata di Indonesia, banyak sekali yang sudah menoreh prestasi internasional seperti 2 desa wisata di tahun 2024 dan 1 desa wisata di tahun 2025 memenangkan UN Tourism Best Tourism Village, dan 1 desa wisata memenangkan UN Tourism Best Village Upgrade Program di 2025, dan 15 desa wisata memenangkan ASEAN Tourism Awards 2025. Nah, sekilas
mengenai Wonderful Indonesia Gourmet adalah salah satu hasil dari program pariwisata berkualitas. Dalam rangkaian tersebut, kami mengundang media internasional untuk gastrotour merasakan sendiri, yang kemudian akan mereka ulas di medianya masing-masing, dan daya tarik gastronomi Indonesia. Bersama Indonesia Gastronomy Network, kami juga meluncurkan Gourmet Guidebook, mengkurasi potensi gastronomi Indonesia. Ada 120 restoran di 2 kota, yaitu Jakarta dan Bali. Dan partner kami lainnya, Mastercard Priceless, juga merilis Restaurant Week untuk mendorong kunjungan ke restoran-restoran pilihan tersebut. Mungkin ada restoran-restoran Bapak Ibu sekalian juga masuk di dalamnya. Dan Wonderful Indonesia Gourmet Talks dan Artisan Market menjadi ajang untuk membahas masa depan pariwisata gastronomi Indonesia dan mendorong showcasing produk-produk gastronomi artisan yang berstandar internasional. Dan baru-baru ini kami juga melaksanakan Wonderful Indonesia Wellness Event bersama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Yogyakarta selama 1 bulan penuh. Event ini sukses menampilkan kekayaan wellness Indonesia, mulai dari jamu, sound therapy, energy healing, dan sebagainya, dan membangkitkan dampak ekonomi lewat pembukaan lapangan kerja untuk pekerja event, UMKM, dan pekerja wellness. Nah, karena event memang salah satu cara tercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dampak multiplier yang tinggi, ini adalah contoh dari dampak program kami, Karisma Event Nusantara, yang kami kurasi ada di 37 provinsi, dan tentu saja ini baru sebagian dari program yang sedang dan yang akan dijalankan pemerintah untuk memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia. Dan kedepannya pemerintah akan mengusahakan penguatan dan perluasan dari program-program di 2025. Inisiatif baru dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan pembelajaran yang kami lihat di sepanjang tahun 2025. Yang pertama, dengan meningkatnya minat ke wisata alam, termasuk untuk lokasi yang mengarah ke wisata ekstrim, kami mendorong peningkatan keselamatan berwisata lewat upskilling dan reskilling pemandu wisata. Dan yang kedua, desa wisata kami lanjutkan kembali. Kami berharap dapat mencetak lebih banyak lagi desa wisata berprestasi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih banyak bagi masyarakat desa. Dan ketiga, pariwisata berkualitas kami lanjutkan dengan menambahkan elemen baru seperti wastra, art and design, dan kita bisa membuat event-event besar di Indonesia mengenai hal ini. Dan kami juga melanjutkan sebagai kurasi daya tarik termasuk usaha yang dilakukan oleh UMKM, pelaku ekraf, Wonderful Indonesia Gourmet, Wonderful Indonesia Wellness, serta pendampingan dan pembinaan usaha. Dan yang keempat, Event by Indonesia akan terus kami lanjutkan karena terbukti merupakan daya tarik wisata dengan efek multiplier tertinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi daerah khususnya. Dan event perlu didukung platform yang sesuai, dan program digitalisasi kami Tourism 5.0 akan kami lakukan kembali, tapi kali ini untuk membuat perizinan online untuk event sehingga memudahkan perizinan konser, international concert, dan juga dalam negeri. Dan yang ke-14, selanjutnya kami mengajak Bapak dan Ibu dari sektor swasta untuk terlibat lebih lanjut dan lebih jauh dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Peluangnya sangat luas dan kontribusi dunia usaha dapat hadir dalam berbagai bentuk. Yang pertama, melalui pengembangan usaha pariwisata itu sendiri seperti hotel, restoran, dan atraksi wisata, terutama di destinasi 10 DPP yang kami sampaikan tadi yang belum banyak pembangunan atau atraksinya. Dan yang kedua, kontribusi dalam pengembangan destinasi secara holistik seperti infrastruktur dan amenitas serta konektivitas. Kolaborasi pemerintah dan swasta dapat mempercepat pembangunan akses, memperbaiki kualitas fasilitas, dan menghadirkan mode transportasi yang lebih baik dan menciptakan kawasan wisata yang terintegrasi serta berkelas dunia.
Dan ketiga, kolaborasi untuk mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pendampingan masyarakat. Ini termasuk program pelatihan, sertifikasi, serta pendampingan untuk desa wisata dan komunitas lokal. Pada akhirnya pariwisata adalah ekosistem, dan ekosistem ini hanya dapat tumbuh kuat apabila sektor swasta dan pemerintah bergerak bersama dengan visi yang sama, tujuan yang sama, dan komitmen yang sama untuk menghadirkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan mengakhiri paparan ini dengan hasil terbaru dari Kementerian Pariwisata, manifestasi komitmen kami untuk mempercepat perkembangan sektor ini melalui digitalisasi yang saya sempat singgung sebelumnya, sebuah langkah penting untuk menuju era baru pariwisata Indonesia. Kami telah melakukan digitalisasi ini dalam 2 langkah, yaitu upgrade website indonesia.travel yang kini hadir lebih lengkap, lebih terkurasi, dan lebih siap untuk menjual produk pariwisata kita kepada dunia. Dan langkah berikutnya baru kami luncurkan minggu lalu teknologi baru, yaitu Maya, Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia, yaitu Digital Travel Companion yang didukung oleh Google Gemini. Maya memiliki kapabilitas untuk menyusun itinerary secara personal, voice command, dalam 19 bahasa, event dan promo agregator dan lainnya. Mari kita sama-sama lihat videonya, silahkan. Hello, I am Maya, your AI travel assistant. I can be your digital travel planner and travel companion. Also, I can analyze your journey through your personal interests. As your digital travel planner, I can help you build a trip that truly fits you. Just tell me what you're looking for. And I'll create an itinerary you can edit, adjust, save, and even download so it's ready whenever you are. And as your digital travel companion, you can simply click the widget on the bottom right corner. Ask me anything, where to go, what to eat, what to do. I'll give recommendations and help you plan things on the spot. I'm here to make your journey more personal, more effortless, and more enjoyable. Let's begin your journey. Saya berharap pemaparan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa pariwisata Indonesia menyimpan peluang yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kita bayangkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat membangun ekosistem pariwisata yang mendorong perekonomian bangsa. Dan mari kita bersama melangkah lebih jauh, mengubah potensi menjadi daya saing, mengubah peluang menjadi kemajuan, dan menjadikan Indonesia salah satu destinasi terbaik di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada Ibu Menteri Pariwisata untuk tetap berada di atas panggung. Tepuk tangan yang hadirin sekalian. Inilah Ibu Widianti Putri Wardana. Ibu, kami minta untuk tetap berada di atas panggung karena kami ingin mengundang Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri untuk menyerahkan plakat kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Kepada Bapak Anindya, kami persilahkan. Penyerahan plakat. Inilah penyerahan plakat dari Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Widianti Putri Wardana. Boleh bergeser ke tengah untuk
nantinya rekan-rekan media dan fotografer mengabadikan momen spesial pada siang hari ini. Luar biasa, kita tadi sudah menyimak berbagai achievement dari Kementerian Pariwisata. Bahkan di ujungnya tadi ada Maya, asisten perjalanan virtual yang hadir untuk membuat perjalananmu lebih personal. Terobosan yang patut kita apresiasi dari Kementerian Pariwisata. Dan untuk foto bersama, kami turut mengundang Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin 2025 Bapak Erwin Aksa, Ketua Steering Komite Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, dan Ketua Organizing Komite Ibu Clarissa Tanusudibyo untuk bergabung bersama di atas panggung dan foto bersama. Tes. Bu Nita silakan dampingi. Mungkin beliau berkenan, tepuk tangan buat beliau untuk ada 2-3 pertanyaan. Mungkin karena waktu Pak Mentan juga sudah hadir di ini, singkat aja. Saya 1 pertanyaan aja, dan pertanyaannya yang ini benar-benar bisa membantu beliau untuk menjalankan roda ekonomi. Kita perempuan deh, mohon maaf ya, karena Ibu Menteri perempuan, mohon maaf Abang. Itu Ibu Titi. Perempuan dulu. Siap. Oke, Abang duduk dulu Abang sebentar. Ayo Ibu Titi silakan. Bu Titi sama ibu yang Oke. Papua. Apa kasih ya? Ya. Nanti dari Papua ada 1 ya. Duduk ya. Terima kasih Bu Menteri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Hoiria, Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia. Tadi pemaparan Bu Menteri lengkap dengan beberapa program dari Kementerian Pariwisata, ada 12 program dan kami sangat mengapresiasinya. Namun dari Indonesia Bu Menteri, karena kita dengan the largest Muslim population, sebetulnya ada potensi besar yang mungkin bisa menjadi masukan untuk Bu Menteri, yaitu untuk wisata halal kita. Karena ada banyak potensi wisatawan dari Timur Tengah khususnya, kemudian dari Asia Tenggara. Kami mohon dimasukkan dalam program di Kementerian Pariwisata untuk wisata halal, sehingga multiplier efeknya bisa berdampak kepada ekosistem ekonomi syariah. Sebagai contoh UMKM Bu, UMKM akan memiliki potensi besar jikalau wisata halal kita juga didorong, karena banyak sekali di Indonesia dengan target Muslim terbesar. Terima kasih Bu Menteri. Mungkin 1 lagi aja, habis itu kita tutup, nanti Bu Menteri bisa sekaligus. Oke, dari Abang dari Maluku ya? Bang, dari Papua deh 1. Kasihan Bang, Abang kemarin udah Bang. Dari Papua Bang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maximus Tipagao. Saya dari Papua. Kalau Papua itu ada Raja Ampat, ada Gunung Kartens Piramid, Sarju Abadi. Ibu Menteri, pertanyaan saya singkat. Ibu Menteri dengan Bapak Ketua Kadin Republik Indonesia, kita undang ke Kartens bersama Menteri Lingkungan Hidup, supaya bintang cahaya timur itu dari Papua. Kita punya harta kekayaan itu dari Papua. Orang Papua sangat unik. Kita butuh angkat Pulau Papua melalui budaya dan pariwisata. Menteri Pariwisata, Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi Kerjasama, bangun Papua, merdeka Indonesia. Oke. Titip. Siap. Bapak Ibu datang di Papua. Terima kasih. Oke. Terakhir Pak, Maluku bisa 1 aja. Cukup Bang, udah Bang. Jadi 2 aja ya Pak Menteri, karena Pak Mentan udah ada di luar. Jadi Bu Menteri 2 hal. Yang pertama dari dari Kepala Badan Ekonomi Syariah mengenai ekonomi halal ya. Wisata halal, maaf. Yang 1 lagi dari Papua, tadi gimana ada kolaborasi, intinya supaya pariwisata tumbuh di Papua dan Timur. Terima kasih, itu aja Bu Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan pertama.
untuk wisata Muslim friendly travel. Baik Bu, terima kasih. Ini memang dalam program kami juga. Contohnya pertama di website kami Maya ada tab baru Muslim travel friendly packages. Jadi di sana ada informasi mengenai destinasi yang ramah Muslim, di mana tempat ibadah dan paket-paket wisata ramah Muslim, dan itu juga diperkaya dengan bahasa Arab di dalamnya. Dan juga kami di setiap expo atau pameran di travel expo di luar negeri ada satu desk khusus yang akan memasarkan Muslim paket travel tersebut. Dan kami juga selalu memasarkan dan meminta travel agent untuk memperbanyak paket-paket travel agent yang murah juga untuk Muslim travel. Karena kenapa? Wisatawan dari Middle East itu kalau bertamasya atau berlibur itu lama, terutama di bulan musim panas. Mereka bisa sebulan dan mereka high spender. Jadi ini bagus untuk disasar sehingga ASPA atau average spending dari travelers kita bisa meningkat, otomatis devisa kita juga meningkat. Terima kasih. Papua ya? Ya. Papua Timur ya? Oke, ya, oke. Ya, ya. Baik, Papua adalah destinasi yang sangat menarik bagi wisatawan Eropa dan Amerika. Nah, banyak sekali mereka yang datang ke Raja Ampat khususnya untuk diving dan island hopping di sana, dan ini premium market sekali. Nah, kami melihat potensi ini luar biasa dan kami sedang melakukan penataan kembali destinasi di sana sehingga mooring system di laut juga dibangun dengan baik sehingga kapal-kapal yang datang tidak merusak terumbu karang di sana. Dan tentu kami bisa bekerja sama dengan kementerian lainnya seperti Menlh, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan, Menteri Koperasi. Kami kebetulan juga sudah bekerja sama dengan Menteri Koperasi untuk membina desa-desa wisata dan memasukkan desa wisata di semua daerah untuk menjadi koperasi merah putih. Jadi tentunya kami tahun-tahun mendatang akan terus membangun desa-desa wisata di berbagai destinasi, terutama di Papua. Terima kasih. Tepuk tangan buat beliau. Jadi nanti abang dari Papua dan ibu dari ekonomi syariah, kita kolaborasi lebih banyak lagi dengan Ibu Menteri Pariwisata. Terima kasih, tepuk tangan buat beliau. Baik, terima kasih Ibu Menteri Pariwisata dan juga Pak Anin. Kami minta untuk tetap berada di atas panggung. Ibu Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu di atas panggung bersama dengan Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin Bapak Erwin Aksa, kemudian juga Ketua Steering Komite Bapak Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Komite Ibu Clarissa Tanusudibyo. Tepuk tangannya hadirin sekalian, berbagai capaian dan juga target ke depan, potensi pariwisata di tanah air yang sangat-sangat menggiurkan, yang harus kita dukung. Tadi Menteri Pariwisata sudah memaparkan banyak sekali program-program unggulan yang disiapkan untuk memantik wisatawan mancanegara untuk hadir. Kita foto terlebih dahulu, 3, 2, 1. Berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Satu kali lagi boleh dari sisi bawah. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi ya kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Widianti Putri Wardana atas pemaparannya, dan juga tadi sudah foto bersama. Kita juga sudah sama-sama menyaksikan ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.